Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Chandra Saputra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi tentang sinar X. Baik, jadi di sini saya akan membahas spektrum dari sinar X dan sumber dari sinar X. Pertama, kita mau membahas spektrum dari sinar X. X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X juga dikenal sebagai Roentgen rays, yang namanya diambil dari penemunya, yaitu Wilhelm K. Roentgen di tahun 1895. Saat itu, Roentgen tidak dapat menentukan sifat radiasi, sehingga ia menggunakan simbol X, dan saat ini sinar X banyak dimanfaatkan untuk Roentgen dan terapi radiasi atau radioterapi. Baik, selanjutnya yang kedua, membahas sumber dari sinar X. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati. Selanjutnya, menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sinar X mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Kemampuan sinar X menembus bahan seringkali dimanfaatkan pada bidang medis seperti dalam ranah radiologi diagnostik. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbitkan atau dengan inti atom atau nukleus energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Kawat filamen yang dipanaskan trafo-filamen dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan elektron tersebut menggerus target pada saat diberikan beda potensial yang tinggi. Pada saat awan elektron menggerus target, maka timbul energi panas yang kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Adapun syarat terjadinya sinar X adalah adanya ruang hampa udara, beda potensial yang tinggi, sumber elektron, target tumbukan, serta focusing. Adapun jenis-jenis sinar X. Yang pertama, sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik terjadi jika proyektil elektron berinteraksi dengan elektron lintasan terdalam atom target. Kemudian terjadi ionisasi. Atom elektron bagian dalam yang terionisasi tergantikan elektron pada lintasan terluarnya sambil memancarkan sinar X karakteristik. Yang kedua, sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung ditimbulkan setelah berkas elektron melintasi medan
atom dan dipengaruhi oleh gaya tarik Coulomb, sehingga mengalami perlambatan. Pada peristiwa perlambatan tersebut disertai pembentukan spektrum radiasi sinar X yang bersifat kontinu. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah interaksi sinar X dengan bahan. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang membawa energi dalam bentuk paket-paket yang disebut foton. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, sekitar meter. Semakin tinggi energi, semakin tinggi energi, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Sinar X dengan tinggi rendah cenderung berinteraksi dengan elektron dan energi tinggi cenderung berinteraksi dengan inti atom. Dalam imaging diagnostik ada 3 mekanisme interaksi sinar X, yaitu efek kompon, efek fotolistrik, dan produksi pasangan. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan untuk Saudara Latifah untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, Saudara Dio, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraini Latifah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang penerapan atau manfaat teknologi sinar X yang menggunakan GEM dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang kesehatan, yaitu seperti semua jenis kesehatan, X-ray sebaiknya hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang, agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Beberapa manfaat lain dari sinar X dalam dunia kesehatan, antara lain, 1. Sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidik penyebab gejala pada penyakit pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. 2. Dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya penyakit atau cedera pada seorang pasien. 3. Sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. 4. Mensterilkan peralatan medis. Dalam dunia medis, sinar X atau juga disebut sebagai radiasi Rontgen ini digunakan untuk membantu dokter untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Berbagai alasan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan tes dengan sinar X, antara lain untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Terus untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Eprilia. Terima kasih kepada Saudara Latifah. Selanjutnya saya akan melanjutkan manfaat sinar X pada kehidupan sehari-hari. Bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri seperti 1. Membantu melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. 2. Sebagai alat mesin mikroskopis. 3. Memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. 4. Menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan makanan, laut, dan produk lainnya. 5. Untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Dan keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat.
Selanjutnya di bidang riset alamiah dan ilmu pendidikan. Sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Selanjutnya, bidang pertanian. Sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu juga digunakan untuk membantu pemupukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Vivi. Terima kasih Saudara Evril. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya dari pemanfaatan sinar X. Yang pertama yaitu radiasi paparan dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi akut seperti pingsan, kerontokan pada rambut, dan perdarahan. Yang kedua, efek jangka waktu pendek yaitu seperti perubahan warna kulit, muntah, dan diare. Yang ketiga, efek jangka panjang yaitu seperti mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Yang keempat, melemahnya tulang. Yang kelima, menyebabkan anemia aplastik di mana kondisi tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. Selanjutnya silakan Saudara Raga. Terima kasih kepada Saudara Vivi. Saya akan melanjutkan tentang bahaya pemanfaatan sinar X. 6. Infertilisasi. 7. Pada wanita hamil beresiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. 8. Rusaknya kelenjar tiroid. 9. Meningkatnya resiko terjangkitnya kanker. 10. Meningkatkan resiko kerusakan genetik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.